Jemaat GPIB Maranatha Subang. Kita kembali dalam ibadah minggu online, dan biarlah ibadah kita tetap menguatkan iman percaya kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ke 18. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita satu dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami hingga saat ini. Di dalam keberadaan kesehatan kami yang berbeda-beda, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, tetapi kami rasakan campur tangan kasih kuasa Tuhan menyertai. Begitu juga kami yang sehat, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama mendengar firman, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap pribadi kami. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti, untuk kami melakukan firman yang Kau berikan. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita membaca Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ke 18. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk.
Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini adalah sebuah perjalanan menuju masa depan yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga. Yang mana kita menjalani hidup ini juga, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus akan kembali sebagai hakim pada suatu saat nanti. Kapankah Ia akan datang? Kita tidak perlu paham dan tidak perlu mencari tahu, karena yang lebih penting dari semuanya itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini di dalam kesetiaan kepadanya sebagai anak-anak Tuhan. Kesetiaan itu ditunjukkan bukan hanya dengan memegang keyakinan iman dalam hati kepada Tuhan Yesus. Lebih dari itu, kita juga dituntut untuk mengisi kehidupan dengan baik dan benar, sebagaimana Tuhan kehendaki. Salah satu yang Tuhan kehendaki adalah di mana kita dapat menggunakan dan mengembangkan setiap talenta yang dipercayakan, dan itu menjadi berkah bagi kehidupan kita dan juga bagi sesaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dalam bacaan kita tentang perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang talenta, di mana dikisahkan oleh Tuhan Yesus, ada seorang tuan memanggil 3 orang hambanya sebelum ia pergi ke luar negeri. Tuan itu mempercayakan hartanya atau talenta kepada mereka untuk dikembangkan selama ia pergi. Ia mempercayakan kepada para hamba yang bekerja kepadanya, yang sudah dikenalnya, dan ia juga memberi talenta itu menurut kesanggupan para hambanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang lain diberi 2, dan yang terakhir 1 talenta. Di sini Bapak Ibu Saudara dan adik-adikku, dikisahkan bahwa hamba yang menerima 5 talenta pergi dan mengembangkannya sehingga beroleh laba 5 talenta. Begitu juga hamba yang menerima 2 talenta juga berbuat yang sama. Ia beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia melakukan hal yang berbeda. Ia tidak mengembangkan talenta tuannya, melainkan ia menguburkan dan menyembunyikannya di dalam tanah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang talenta, banyak hal yang dapat kita
sebagai bakat, keahlian, kemampuan, ataupun kecakapan. Talenta juga dapat kita mengerti harta dan sebagainya sebagai sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Adapun Bapak Ibu Saudara, besaran talenta dari tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Inilah yang dikatakan dalam bacaan kita ayat ke-15. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adik-adik yang terkasih, dalam perjanjian lama, talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 sikap atau kurang lebih 34 kilogram. Yang dalam perjanjian baru, talenta adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Pada saat itu, dinar adalah sebagai mata uang Romawi. 1 dinar sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Jadi dapat kita bayangkan, dengan kata lain, 1 talenta sama dengan upah seseorang untuk 6.000 hari. Ini kalau kita hitung per tahun, berarti 1 talenta itu upah seseorang dari setengah. Maksud di pendeta hampir 6,5 tahun. Sungguh besar nilai yang diberikan Tuhan dalam perumpamaan talenta ini. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta juga sudah cukup besar pada saat itu, yaitu upah hampir 6,5 tahun. Nah, dari bacaan ini mau kita merenungkan arti yang sesungguhnya, yaitu sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberikan talenta kepada manusia yang nilainya yang betul-betul sangat besar. Minimal dia memberikan 1 talenta kepada seseorang yang sesungguhnya memiliki nilai yang sangat besar bagi manusia untuk kehidupannya. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, pemberian talenta itu sendiri bukan karena kita yang meminta kepada Tuhan, tetapi sepenuhnya
kita nikmati dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, adik-adikku yang terkasih, kita pun tidak boleh menuntut kepada Tuhan atau membanding-bandingkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Dengan demikian, tiap-tiap orang sudah mendapatkan porsinya masing-masing. Tiap-tiap orang Tuhan sudah memberikan kepadanya sesuai kehendaknya, yang kesemuanya itu didasarkan oleh kesanggupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disinilah kita mengingatkan dan menguatkan Tuhan menghendaki kita untuk mengembangkan setiap talenta yang Ia berikan, yang Ia percayakan kepada kita. Dan jangan Bapak Ibu Saudara, adik-adik, jangan kita sampai menyia-nyiakan dengan menyimpan atau menyembunyikannya di dalam tanah, seperti yang diperbuat oleh hamba yang menerima satu talenta. Padahal kita diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan yang sama oleh orang lain. Perenungannya saat ini adalah, sudahkah mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan? Sudahkah kita mensyukuri talenta yang Tuhan percayakan? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membaca arti dan makna talenta ini dalam kehidupan kita. Kalau tema sinodal katakan, kembangkanlah talentamu, di sini kita mengajak tetap mampu melaksanakan pengembangan talenta yang Tuhan berikan. Karena ingat Bapak Ibu Saudara dan adik-adikku, Tuhan juga menyertai, memampukan kita untuk mencapainya. Kalau minggu ini kita juga bersyukur di mana waktu berjalan, HUT PKB GBI, HUT Gerakan Pemuda GBI, biarlah bagaimana pelekat yang ada ini juga dimampukan Tuhan untuk mengembangkan talentanya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sekalipun tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita dibatasi dalam segala kegiatan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara dan adik-adik dan saya tidak dibatasi. Kita tetap berhubungan, fokus kepada Dia.
pemberi talenta. Mari kita menjalani kehidupan kita, jati diri kita, begitu juga untuk keluarga, untuk gereja Tuhan. Di akhir bulan ini ada 3 hal yang penting yang mau kita lakukan dan kita ingat selalu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu 1, talenta tiap-tiap orang itu berbeda dan Tuhan memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus ingat, jangan pernah kita membanding-bandingkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan talenta yang Tuhan berikan kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, mari kita mau melakukan talenta yang Tuhan percayakan untuk kehidupan kita, untuk gereja Tuhan, untuk menjadi berkat orang lain. Yang kedua, ini juga sangat penting, yaitu menjadi hamba pertama, yaitu hamba yang diberikan 5 talenta, dan menjadi hamba kedua, yaitu hamba yang diberikan 2 talenta. Bukanlah suatu pilihan, tetapi itu sebuah keharusan yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita saat sekalipun kehidupan kita selalu berubah, tetapi kita harus melakukan ini agar kelak bukan kita hanya dapat mempertanggungjawabkan kepada Allah, tetapi kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ini juga penting untuk kita menjalankan. Kita ditantang untuk kita tidak malas dan kita harus kreatif dengan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan di dalam kita melakukan. Jangan pernah menyerah. Kita tetap bersyukur bahwa Tuhan tahu kita, dan kita tetap bersyukur di dalam persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Sekalipun ibadah minggu ditiadakan di rumah Tuhan, tetapi talenta yang Tuhan berikan tetap kita jalankan, dan persembahan untuk Tuhan tetap harus kita berikan. Itulah hak Tuhan. Mari Bapak kita jalani kehidupan kita ini. Roh Kudus selalu memimpin dan selalu menyertai kita. Bahkan
kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa ada di dalam setiap pribadi kami, di dalam firman yang telah kami dengar. Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam menyertai kami melakukan talenta yang Tuhan percayakan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang senantiasa ada dan dipermuliakan. Secara khusus untuk situasi saat ini Tuhan. Tuhan berikan situasi yang terbaik untuk kami, untuk gereja Tuhan di dalam melakukan peribadahan. Tuhan juga memberkati semuanya. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, dari lembaga tertinggi hingga lembaga terendah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di dalam pelayanan online, secara khusus GPIB Maranatha Subang. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus yang senantiasa ada. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam sukacita, di dalam pengharapan. Tuhan Yesus yang senantiasa ada. Baik orang-orang tua kami di dalam program Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang akan kembali mulai di dalam studi online-nya dari tingkat SLTA maupun tingkat SD. Tuhan berkati di mana mereka akan kembali di dalam sekolah. Tuhan ucapkan. Begitu juga bagi anak-anak kami yang bekerja. Tuhan berkati, mampukan mereka betul-betul di dalam kesehatan mereka dan Tuhan pelihara. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami Tuhan. Biarlah kami tidak melupakan rumah Tuhan, tetapi kami tetap memberi rasa syukur kami di dalam gereja. Tuhan memberkati persembahan kami dan biarlah menjadi limpahan kami, sehingga dapat menjalani di dalam pelayanan gereja untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kita demi nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ingat kita harus tetap
menjaga kesehatan kita. Kita menjaga anak-anak kita. Kita menjaga suami, istri, orang tua kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang terkasih, tetap hidup sehat, yaitu pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Kita harus tetap sehat dan berpengharap bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Salam sehat.